Sutra teratai yang menakjubkan bab 13 ajakan penegakan Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1362. Menegakkan sutra adalah sulit, hendaknya berikrar untuk menyebarkan dharma. Dalam dunia sahah yang membutuhkan ketabahan, adalah sulit untuk menegakkan sutra ini. Lebih baik kalau satu batin berdiam dengan tenang dan sabar. Pada masa kemunduran dharma, adalah sulit untuk menyebar luaskan dharma suci. Menunjukkan pengajaran dari 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra, memasuki kediaman penuh kewelas-asihan daripada Tathagata, mengenakan jubah penuh kelembutan dan kesabaran. Daripada Tathagata menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena daripada Tathagata. Hendaknya membangkitkan ikrar agung untuk tekun menegakkan sutra ini. Bersungguh hati menghayati. Dunia saha adalah dunia yang membutuhkan ketabahan. Kita senantiasa berkata demikian, butuh kesabaran. Dunia ini sangat kompleks. Tidak hanya manusia yang rumit, sesungguhnya batin manusia lebih rumit. Oleh itu, kehidupan di dunia ini penuh dengan penderitaan. Beberapa puluh tahun di dunia berlalu dengan sangat cepat. Waktu berlalu setiap detiknya, detik sangatlah singkat. Waktu singkat ini terus berlalu tanpa jejak. Meskipun hidup beberapa dekade di dunia, beberapa dekade ini sangatlah singkat. Pikirkan dengan sungguh-sungguh. Sungguh waktu yang sangat singkat. Apalagi sedemikian rumit. Batin manusia terus-menerus berubah. Pemikiran setiap orang berbeda, sangat rumit. Oleh karena itu, di dunia terdapat banyak kerisauan dan kegelapan batin, terus-menerus menciptakannya. Manusia bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memuaskan nafsu keinginannya. Nafsu keinginan adalah jurang yang dalam tanpa dasar. Tidak peduli bagaimana kita mengisinya, juga tidak dapat memenuhi nafsu keinginan. Seperti kita makan setiap hari, mencerna makanan, sehari makan 3 kali, maka akan dicerna dengan sangat cepat. Dengan cepat akan sirna. Beberapa jam kemudian kita masih perlu makan sekali lagi. Apakah cukup dengan hidup sederhana? Tidak cukup. Kita menginginkan makanan lezat, menelan segala nyawa dari para makhluk. Apakah sudah puas? Belum puas juga. Inilah kehidupan manusia. Hanya sebuah mulut, tidak peduli seberapa banyak makanan yang ditelan, selamanya tidak akan puas. Inilah kehidupan manusia. Nafsu keinginan lebih dalam dan besar dibandingkan mulut selama-lamanya. Jika seseorang memiliki suatu bisnis yang sukses, menghasilkan banyak uang, memiliki sebuah keluarga yang amat kaya, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Mereka akan ambil kesempatan saat ini, sebab sekarang sedang bisa mendapat keuntungan. Jadi saya mesti terus membuka lebih banyak jaringan toko, begitu melekat jadi terbelenggu. Membelenggu sebersih niat pikirannya ini. Begitulah selamanya, tidak ada habisnya. Akan melekat terus tiada habisnya. Berarti sudah terbelenggu. Demikian tiada henti akan terus terikat di situ. Sehingga ingin melepaskan diri sudah tak bisa. Sebetulnya ini menyebabkan banyak orang menjadi tak bisa mengontrol diri. Meskipun harus menanggung banyak hutang demi ketenaran, masih saja demi membangun reputasi yang baik akan terus membuka jaringan toko. Kehidupan demikian ada di mana-mana. Mereka terkenal, kaya dan memiliki banyak bisnis besar. Sebenarnya dalam hatinya juga amat menderita. Inilah dunia saha. Namun ada orang yang benar-benar menderita. Sejak lahir, tua, sakit dan mati. Seperti rumah sakit kita. Mempersiapkan evaluasi akreditasi Tzu Chi Hospital. Setiap orang memiliki cara persiapannya masing-masing. Saat sedang rapat, dari mendengar saja, kita akan tahu seberapa banyak upaya yang diperlukan.
Bagaimana untuk menjalankan sebuah rumah sakit yang kokoh, tapi juga harus berkualitas sangat baik. Ini bukan hanya merawat pasien, tetapi juga harus mengedukasi lagi. Bukan hanya pendidikan, tetapi juga harus mengadakan penelitian. Bukan hanya penelitian, tetapi juga masih banyak lagi. Dan masih menciptakan banyak penemuan dan lain-lain. Seterusnya dan selamanya. Seperti tidak pernah akan berakhir. Dalam memberikan laporan, terdapat orang yang menggunakan cara yang sangat bersemangat. Di salah satu rumah sakit, di saat pembukaan pelaporan, terdengar musik sangat merdu sedang mengalun. Ketika sedang menyanyi sebuah lagu, sedang menjual zongzi, bacang daging panggang, tiba-tiba pingsan. Mengira cukup dengan sigap memapahnya berdiri sudah baik-baik saja. Ternyata tidak. Butuh pertolongan pertama dan segera diantarkan ke rumah sakit. Namun, pertolongan pertama sudah tidak memberikan hasil. Seseorang yang sangat terkenal yang sedang menyanyi sebuah lagu di atas panggung, di suasana yang sangat rileks, pingsan begitu saja. Apa yang terjadi? Dia melanjutkan laporannya. Selain itu, di ruang gawat darurat, terlihat seseorang yang kelihatan kondisinya baik-baik saja, sedang berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba juga seperti ini pingsan begitu saja. Beruntungnya dia berada di rumah sakit, segera dipapa naik, segera mendapatkan pertolongan pertama dan segera diantar ke ruang operasi. Ternyata terjadi penyumbatan di pembuluh jantung atau infrak miokard, yaitu peredaran darah tersumbat, tidak bisa lewat. Itu yang menyebabkan pingsan tiba-tiba. Orang bertanya, sebenarnya ada masalah apa? Tidak ada masalah. Dia biasanya berkunjung ke rumah sakit hanya untuk jalan-jalan, bukan pasien. Akan tetapi, diri sendiri juga seorang dokter eksternal. Jikalau memiliki waktu luang akan datang berkunjung, dan di tempat itu kedua tangan diletakkan di belakang, berjalan-jalan di sana, melihat dia membalikkan kepala, berjalan beberapa langkah kemudian jatuh. Dengan demikian segera memberikan pertolongan darurat. Dilakukan pemeriksaan. Ternyata pembuluh darahnya telah sumbat. Segera memasangkan ring kepadanya. Kehidupan manusia seperti itu. Lahir, tua, sakit. Apa dapat menunggu hingga tua? Melihatnya, hanya orang yang berusia sekitar 50 tahun lebih masih tidak terhitung usia lanjut. Waktu membiarkan dia menuntut ilmu, menjadi dokter, mengobati penyakit orang lain. Akan tetapi tidak dapat melihat penyakitnya sendiri. Sering datang berkunjung di rumah sakit kita untuk jalan sebentar. Akan tetapi bernasib baik jatuhnya di rumah sakit. Ini juga adalah mendengarkan mereka melaporkan. Ini semacam ketidakkekalan seketika. Membalik badannya sebentar, lalu terjatuh begitu saja. Di depan dibahas Putri Naga mencapai kebudaan. Semua orang tidak percaya. Putri Naga dari spesies binatang, bagaimana bisa mencapai kebudaan? Mana mungkin bisa menerima dharma ini? Dia adalah spesies binatang. Apalagi sosok tubuh seorang wanita. Bagaimana bisa demikian? Bagaimana ada keberanian bisa menerima dharma yang begitu besar ini? Pragnakuta tidak percaya. Sariputra lebih tidak mau percaya. Namun Putri Raja Naga berkata, kamu lihat, saya mempersembahkan mutiara mustika ke Sang Buddha. Sang Buddha segera menerimanya. Kamu rasa cepat atau tidak cepat? Sangat cepat. Ya, kamu lihat saya mencapai kebuddhaan dibandingkan saya mempersembahkan mutiara mustika. Sang Buddha menerima masih lebih cepat. Mengubah satu wujud tubuh mencapai kebuddhaan. Saya melihat orang itu. Dia juga memutar tubuh. Berjalan beberapa langkah, sudah terjatuh. Kehidupan manusia ini mau mencapai kebuddhaan adalah sebersih niat pikiran saja.
Namun ketidakkekalan terjadi juga hal yang seketika. Ketidakkekalan terjadi, darah jantung tidak bisa melewatinya. Dia sendiri tidak tahu adalah demikian tumbang. Putri Naga adalah akumulasi pelatihan dari satu kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, 6 alam kehidupan, 4 kelahiran, dia sudah melewati semuanya sebagai makhluk hidup. Dia sendiri tahu. Saya dengan demikian, benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Saya mau mencapai kebudaan adalah hanya demikian. Mengubah satu wujud tubuh sudah bisa mencapai kebudaan. Manusia awam, orang yang tidak membina diri dalam proses yang sekejap ini, tidak memahami bahwa yang dalam sekejap ini adalah sangat cepat, yakni mereka menghabiskan hidup mereka dengan demikian melaluinya begitu saja. Menghabiskan hidup mereka dalam kebingungan, mereka tidak tahu bahwa waktu itu dengan cepat terakumulasi, sangat cepat. Timbul sebersit niat pikiran. Ketika nafsu keinginan timbul, akan menciptakan sangat banyak noda batin, kegelapan batin, dan karma. Mereka akan mengakumulasi benih-benih ini. Mereka terus mengakumulasi benih-benih ini selama banyak masa kehidupan. Hukum sebab akibat ini diciptakan dalam sekejap, setiap menit dan detik selama banyak masa kehidupan. Bagaimana dengan makhluk suci? Orang bijak dan makhluk suci menggenggam waktu, yakni dalam sekejap, setiap menit dan detik. Mereka selalu ingat untuk mencari dharma menakjubkan, menggenggam waktu dan terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Dengan waktu yang sama, manusia awam adalah demikian, menghabiskan waktu. Makhluk suci adalah dari kehidupan ke kehidupan, tidak peduli dalam bentuk fisik apa yang mereka miliki, yakni menyelamatkan para makhluk. Praktek benih telah sempurna. Mencapai buah pencerahan inilah yang harus kita tahu bahwa sebersit niat, aspirasi ini adalah sangat penting. Kita manusia awam berada dalam dunia saha yang membutuhkan kesabaran. Dunia yang membutuhkan kesabaran ini, sekarang kita membangkit tekad. Kita ingin mengemban misi Buddha Tathagata. Ini tidaklah mudah. Dalam dunia saha yang membutuhkan ketabahan adalah sulit untuk menegakkan sutra ini. Dharma yang diajarkan Buddha, kita ingin mengembannya. Pendengar dharma, pembabar dharma, dan penyebar dharma. Menyebarkan dharma ini harus terjun ke tengah orang banyak. Ini tidaklah mudah. Maka dikatakan kita harus tahu bahwa dalam dunia begitu banyak membutuhkan ketabahan. Sangat banyak. Jika kita tidak hati-hati ketika pikiran kita menyimpang, maka langkah berikutnya juga akan salah. Kita akan terus menempuh jalan yang salah. Ini adalah hal yang paling menderita. Kita memang demikian, sehingga tercipta penderitaan dari kehidupan ke kehidupan. Jadi harus bagaimana? Kita harus bertahan dan bersabar. Ingin bertahan dan bersabar? Lebih baik kalau satu batin berdiam dengan tenang dan sabar adalah Sang Buddha, yang jelas dan sadar sekali melatih diri. Jelas-jelas sadar bahwa dunia saha membutuhkan ketabahan. Beliau ke dunia dengan perahu welas asinya, terus-menerus datang ke dunia, terus-menerus dengan 6 paramita menyelamatkan makhluk hidup. Maka kita harus genggam erat sebersit niat ini. Meskipun kita tahu bahwa untuk mengemban misi Tathagata tidaklah gampang, namun kita harus membangkitkan tekad. Satu batin berdiam dengan tenang dan sabar. Kita harus bersungguh hati. Terlebih lagi pada masa kemunduran Dharma adalah sulit untuk menyebar luaskan Dharma suci. Di era itu sangatlah sulit. Era kemunduran Dharma ini adalah dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Dharma mulai semakin menghilang, disebut kemunduran Dharma. Prinsip kebenaran juga mulai terus menghilang. Yang tersisa di dunia ini hanyalah energi kotor yang parah. Oleh karena itu, perlu sebarkan ajaran sutra.
Untuk menyebarkan ajaran sutra sangatlah sulit. Dharma suci, ajaran dharma orang suci, tidak mudah untuk disebarkan. Benar-benar, pada masa kemunduran dharma adalah sulit untuk menyebarluaskan dharma suci. Menunjukkan pengajaran dari 3 prinsip dalam menyebarkan ajaran sutra. Sang Buddha mulai mengajarkan kepada kita. Di dalam bab Guru Dharma, ada memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, kemahawelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Jadi memasuki kediaman penuh kewelas asihan daripada Tathagata. Kita harus menyebar luaskan prinsip sutra ini, membuat ajaran Sang Buddha di dunia untuk memberi pengajaran kepada para makhluk, menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Metode untuk menyelamatkan dunia hanya ada dalam ajaran sutra ini. Harus bagaimana mengambil tanggung jawab agar sutra ini dapat tersebar luas di dunia. Itu adalah harus memasuki kediaman penuh kewelas asihan daripada Tathagata. Bab Guru Dharma, Sang Buddha sudah pernah mengajarkan kepada kita. Masih harus mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Daripada Tathagata, kita harus tahu, kita harus menggunakan jubah penuh kelembutan dan kesabaran. Kenakan di atas tubuh kita. Lihatlah semua orang begitu rapi. Organisasi ini, organisasi Bodhisattva dunia. Kita adalah sedang belajar. Belajar menapaki jalan Bodhisattva. Kita sedang dalam tahap belajar. Semua pelajaran yang sedang dipelajari adalah pelajaran tentang jalan Bodhisattva. Seperti sekolah, pelajar juga harus mengenakan seragam pelajar. Perusahaan yang berskala besar saat masuk kerja juga harus mengenakan seragam perusahaan. Mereka, karena kita sedang belajar ajaran Buddha, mempraktikkan jalan Bodhisattva, adalah juga sama. Jubah penuh kelembutan dan kesabaran harus kita kenakan. Bukan hanya sabar saat memakai seragam, ini hanyalah sebuah analogi. Saat kita melakukan interaksi dengan sesama, manusia sangat rumit. Masing-masing mempunyai temperamental yang berbeda, dan mereka mempunyai kebiasaan mereka masing-masing. Dalam hidup kita, jika orang lain mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan kita dan mempunyai temperamental yang berbeda, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki pikiran yang terbuka dan suci bersih. Kita harus memiliki hati yang mencakup alam semesta. Walaupun mungkin kita tidak menyukainya orang lain, tetapi kita juga harus tetap belajar untuk mempunyai kesabaran. Saat kita bisa bersabar, jika kita tidak menyukai apa yang dikatakan seseorang, tidak ada gunanya berdebat. Maka kita harus bersabar. Tunggulah mereka menenangkan diri. Setelah ada kesempatan, barulah kita menjelaskan kepada mereka. Atau apabila mereka ada salah paham terhadap kita dan tidak ada gunanya mencoba untuk menjelaskan kepada mereka, maka lakukanlah dan menunjukkan kepada mereka. Seperti Putri Naga. Keraguan Bodhisattva Pragnakuta mengharapkan penjelasan dari Bodhisattva Manjusri. Putri Naga tidak memerlukan Bodhisattva Manjusri untuk jelaskan. Dia mengungkapkannya dengan tindakan. Inilah mengungkapkan dengan tindakan Pragnakuta telah mengerti. Sariputra juga. Dibanding keraguan dari Bodhisattva Pragnakuta lebih mendalam lagi, masih mau bertanya kepada siapa lagi. Namun Putri Naga tidak perlu ada penjelasan. Beliau menggunakan tindakan, mempersembahkan mutiara. Buddha menerimanya, mengungkapkannya dengan tindakan. Tidak perlu penjelasan. Penjelasan juga tidak ada gunanya. Jadi dengan prinsip yang sama, mengenakan jubah penuh kelembutan dan kesabaran daripada Tathagata. Lemah lembut. Kita menggunakan sikap yang lemah lembut untuk menghadapi dunia manusia. Bagaimana kamu memperlakukan saya? Tidak ada masalah. Saya akan selalu dengan lemah lembutnya sabar. Saya menggunakan tindakan saya untuk membuktikannya kepada kalian. Ya, ini harus dengan lembut, harus sabar. Bagaimanapun perlakuan orang lain terhadap kita, walaupun dihina, kita juga harus menelannya. Anak kecil saja dapat melakukannya.
Kita masih ingatkah sekumpulan bodhisattva cilik? Dia saja bisa tahu untuk mengatakan, dia terus menarik rambut saya tidak boleh marah, saya harus menelannya dan bersabar. Dia juga mengatakan demikian. Ini adalah prinsip kebenaran yang sama, mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Di dalam sikap kita memperlakukan orang dan menangani masalah. Menerima barang, semuanya harus mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran, yaitu tubuh kita. Sikap kita terhadap orang lain harus harmonis. Inilah pengasuhan diri, menduduki singgasana kekosongan daripada segala fenomena, daripada Tathagata. Tathagata segala fenomena kekosongan sebagai singgasana. Kita belajar Dharma, kita harus dapat bersungguh hati untuk memahami. Di dunia ini tidak perlu perhitungan. Semuanya adalah ilusi. Beberapa puluh tahun yang singkat. Waktunya sudah tidak keburu lagi. Jadi kita harus baik-baik menggenggam waktu. Jangan lagi seperti para makhluk awam. Akumulasi dari kehidupan ke kehidupan di dalam setiap menit dan detiknya menimbulkan niat pikiran. Kerisauan yang rumit, kita seharusnya menggenggam waktu, mencari Dharma Buddha, membimbing para makhluk. Ini sama juga menggunakan waktu. Jika kita tidak melekat di bermacam-macam hal di dunia, dengan sendirinya waktu kita harus digunakan dengan sangat terencana. Jika tidak, kita semuanya permasalahan duniawi tiada habisnya. Juga tidak akan habis dikerjakan untuk memuaskan keinginan ini. Pasti tidak puas dengan sempurna. Kita perlu tahu bahwa dunia bagaikan ilusi, seperti embun atau listrik. Segala sesuatu di dunia ini singkat, sama seperti kita tidak bisa mengatakan, saya belum tua, yang tadi dikatakan ada 2 orang, 1 orang itu juga sama. Tidak terlihat tua dan sangat terkenal. Bernyanyi di atas panggung. Bang, orang ini jatuh dengan seketika. Bukankah ini adalah ilusi ketidakkekalan? Dokter sangat terkenal dan memahami struktur fisiologi, tetapi tidak memahami tubuhnya sendiri. Sebenarnya bagaimana itu juga sama. Berjalan-jalan dan mendadak jatuh. Kehidupan ini singkat, ilusi ketidakkekalan. Oleh karena itu, menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Kita harus bergegas. Satu-satunya adalah menggenggam waktu. Mendengarkan Dharma digunakan memberi manfaat kepada orang banyak. Inilah nilai sebenarnya dari menggunakan waktu. Maka harus membangkitkan ikrar agung untuk tekun menegakkan sutra ini. Sutra ini betul-betul harus kita pahami dengan sungguh hati. Sutra sebelumnya. Pada ketika itu Bodhisattva Mahasattva Baisaja Raja dan Bodhisattva Mahasattva Mahapatribana bersama pengiring mereka sebanyak 20.000 Bodhisattva datang ke hadapan Buddha dan berikrar demikian. Sutra Teratai bab 13 Ajakan Penegakan. Sang Buddha sejak bab Guru Dharma demi Dharma mengumpulkan orang-orang Bodhisattva Baisaja Raja. Pada bab Guru Dharma, Sang Buddha menjadikan Bodhisattva Baisaja Raja sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Menjelaskan kepada Bodhisattva Baisaja Raja, Guru Dharma mengamalkan pahala kebajikan dari Sutra Teratai. Semua orang seharusnya masih ingat. Sebelumnya terus dijelaskan tentang 3 prinsip. Seharusnya semua orang masih tahu tentang 3 prinsip. Ini adalah kewelas asihan sebagai kediaman, jubah kelembutan dan kesabaran, menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Ini disebut 3 prinsip. Maka Bodhisattva Baisaja Raja, Sang Buddha telah membabarkan demikian banyak dharma menakjubkan untuk mengajari kita sesuai kapasitas Bodhisattva Baisaja Raja. Sang Buddha demikian memperkenalkan beliau karena Bodhisattva Baisaja Raja di dalam Sutra Teratai adalah seorang yang sangat tekun. Jika selanjutnya kita membahas dapat melihat Bodhisattva Baisaja Raja,
mengorbankan hidupnya berpegang pada sutra teratai. Maka beliau demikian memimpin semua orang dan juga Maha Pratibana. Maha Pratibana di dalam bab Sutra Mustika memohon agar dapat melihat seluruh tubuh Buddha. Prabhutaratna Sang Buddha kemudian menjawab, "Saya harus mengumpulkan seluruh Buddha belahan raga. Hal ini dikarenakan Bodhisattva Maha Pratibana." Kedua Bodhisattva ini berada pada saat yang sangat penting. Mereka memiliki kapasitas, yakni orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Adalah demikian, Bodhisattva yang memikul tanggung jawab, memohon Sang Buddha untuk membabarkan Dharma. Mereka membawa pengiring mereka sebanyak 20.000 Bodhisattva yang mereka cerahkan. Karena kedua Bodhisattva ini adalah menegakkan sutra teratai, pengajaran dari Sang Buddha, mereka sangat bersungguh hati. Jadi pengiring yang telah mereka cerahkan juga disebut sebagai Bodhisattva yang telah membangkitkan tekad, disebut sebagai Bodhisattva. Maka terdapat pengiring mereka sebanyak 20.000 Bodhisattva datang ke hadapan Buddha dan berikrar demikian. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, "Kami bermohon semoga Bhagawan tidak khawatir. Sesudah Buddha parinirvana nanti, kami sekalian akan menjunjung, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini." Ini adalah Bodhisattva Baisaja Raja. Bodhisattva Mahapatribana ditambah dengan pengiring mereka. Sebanyak 20.000 Bodhisattva muncul ke hadapan. Segera ingin menghibur Sang Buddha agar jangan khawatir, kami semua sesudah Buddha parinirvana nanti, kalian sekalian akan menjunjung, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini. Kami akan membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini. Ini adalah para bodhisattva ini datang untuk menghibur Buddha, agar jangan khawatir. Sekiranya sesudah Anda parinirvana nanti, kami semua akan memikul tanggung jawab ini. Kami bermohon semoga Bhagawan tidak khawatir. Berharap semua Buddha Bhagawan tidak perlu khawatir kalau kami tidak mampu menyebarkan sutra. Jadi kami memohon semoga Bhagawan tidak khawatir. Mereka berharap Buddha Bhagawan jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menegakkan sutra karena batin mereka semua telah siap. Jadi kami bermohon semoga Bhagawan tidak khawatir. Agar Bhagawan jangan khawatir, jalan suci ini di masa mendatang akan tertulis di dalam sutra. Dharma ini akan direkam dalam sutra di masa mendatang. Ketika semua orang membaca sutra ini, kekuatan untuk menyebarkan berada pada orang-orang bijak. Dengan hati yang lapang terbuka dan kekuatan untuk membangun ikrar luhur, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan akan bisa menyebarkan sutra ini. Sang Buddha hanya khawatir jika orang-orang demikian belum ditemukan, maka kata-kata dengan makna mendalam akan punah. Kalau seseorang tidak bersungguh hati, tidak mau membangkitkan tekad, bila demikian meskipun mereka mendengarkan dan mengajarkan Dharma, tetapi kekuatan tekad mereka akan sangat lemah. Dengan demikian Dharma yang mereka ajarkan juga tidak ada kekuatan, sangat lemah. Setelah waktu berlalu, Dharma akan menghilang. Meskipun 20.000 bodhisattva meminta agar Buddha tidak khawatir, meskipun ajaran akan direkam dalam sutra di masa mendatang, tetapi tetap membutuhkan orang-orang bijak yang membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, barulah bisa menyebarkan sutra ini. Bukan hanya melantunkannya, bukan hanya membabarkannya, namun mereka juga harus mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Bila orang-orang tidak bisa melakukan ini, kata-kata akan memudar. Dan meskipun mereka berkenan untuk mengajarkan Dharma, juga tidak bisa membawa keluar kekuatan ini. Inilah yang dikhawatirkan Sang Buddha. Kami bermohon semoga Bhagawan tidak khawatir, artinya jalan suci termuat dalam kitab. Tetapi kekuatan untuk menyebarkan berada pada orang-orang bijak. Jika orang-orang demikian belum ditemukan, maka kata-kata dengan makna mendalam akan punah. Membuat naskah ini tidak dipahami oleh orang-orang.
juga tidak dapat dipraktikkan di dunia ini. Sekarang dikarenakan sudah ada yang mampu bertanggung jawab atas hal ini, maka berharap batin Buddha bebas dari kekhawatiran. Jadi, membuat naskah ini tidak dipahami oleh orang-orang jika tidak menemukan orang yang memiliki tekad. Sutra ini ketika tersebar ke para penerus, meskipun kamu membaca sutra, melafalkan sutra, namun kata-kata di dalamnya tidak dipahami. Membaca dan melafalkan sutra namun tidak memahami dan tidak mengerti maksudnya, juga tidak dapat dipraktikkan di dunia ini. Juga tidak mampu bagi dharma ini di dunia untuk membuat semua orang dapat merasakannya. Yang dapat melakukannya sungguh sangatlah sulit. Sekarang dikarenakan sudah ada yang mampu bertanggung jawab atas hal ini, maka berharap batin Buddha bebas dari kekhawatiran. Artinya adalah kita semua akan mengemban tanggung jawab. Sutra ini akan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Kita semua telah berikrar, semuanya telah mengemban tanggung jawab sebaik mungkin. Mengemban misi, kita semua harus dapat mengemban tugas ini. Sehingga berharap batin Buddha bebas dari kekhawatiran. Semoga Buddha tidak perlu khawatir, walaupun Buddha khawatir bahwa pada masa berikutnya tidak ada orang, namun kita semua sudah muncul. Ada kekuatan tekad, mengamalkan dan menjaga sutra ini di masa depan, mempraktekannya di tengah masyarakat, sehingga Buddha tidak perlu khawatir lagi. Sesudah Buddha parinirvana nanti, kami sekalian akan menjunjung, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini. Kami sekalian akan memikul tanggung jawab untuk menyebarkan sutra ini, menegakkan. Di sini artinya menegakkan sutra ini di dunia saha, dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini. Jadi, sesudah Buddha parinirvana nanti, kami sekalian akan menjunjung, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini. Oleh karena itu, Buddha tidak perlu khawatir dan tidak perlu mempertimbangkannya. Kita semua dapat memikul tanggung jawab ini. Semua orang berikrar mengemban tanggung jawab ini. Saya bersedia menyebarkan sutra ini, menyebarkan kitab sutra di tempat ini. Tempat ini yakni dunia saha. Kita semua bersedia menahan kesabaran. Di dunia saha ini kita semua sepenuh hati pasti dapat menyebarkan dan meneruskan kitab sutra ini. Karena kita semua tahu perlu menggunakan 3 prinsip untuk menyebarkan sutra. 3 prinsip berarti mengacu pada 3 metode tersebut. Karena Sang Buddha di bab Guru Dharma yang disebut 3 prinsip, Bodhisattva Vaisajaraja mengingat dalam hati menggunakan 3 prinsip untuk menyebarkan sutra. Memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah penuh kelembutan dan kesabaran, menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Mereka bersedia berada di dunia saha, mereka bersedia menghadapi para makhluk yang kelas kepala. Kita memiliki kesadaran, kita harus memikul tanggung jawab ini. Di dunia saha, dunia jahat dengan 5 kekeruhan ini, demikianlah untuk menjunjung dan menegakkan. Menyebarkan sutra, menegakkan sutra ini, inilah menjelaskan bagaimana membangun ikrar agung, meminta Buddha untuk tidak khawatir. Kita akan dengan sungguh-sungguh menegakkan sutra ini. Kita mampu menjunjung sutra ini, demikian selamanya melestarikan, menyebarkan dharma di kerumunan orang banyak. Ini menjelaskan kalau mereka membangun ikrar dan memohon untuk menegakkan sutra ini. Vasajaraja dan Mahapatribana adalah bodhisattva paling utama di antara 20.000 bodhisattva. Dalam bab-bab sebelumnya, Buddha menyampaikan secara jelas betapa sulitnya menjunjung dan menegakkan sutra ini di dunia penuh kekeruhan. Itu sebabnya sekarang bersama para bodhisattva sekalian, sama-sama membuat ikrar agung dan memegang teguh tekad untuk menegakkan sutra dan menyebarkan dharma menakjubkan. Makanya memohon pada Bhagawan Sakyamuni agar jangan mengkhawatirkannya. 4 ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika.
pintu Dharma yang tiada terkira. Aku bertekad menguasai semuanya. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Niat dari Bodhisattva adalah mencapai kebudaan, harus berikrar. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Kita harus menjunjung dan menegakkan sutra ini dan menjalankan praktek jalan Bodhisattva. Bodhisattva Baisajaraja berkata kepada Mahapatribana, ada yang terutama di antara 20.000 Bodhisattva. 20.000 Bodhisattva ini adalah yang diajari, diubah dan dituntun oleh dua Bodhisattva ini. Maka mereka menjadi kepala terutama bagi 20.000 Bodhisattva. Maka dalam bab sebelumnya Buddha menyampaikan secara jelas betapa sulitnya menjunjung dan menegakkan sutra ini di dunia penuh kekeruhan. Karena sebelumnya Buddha terus berkata, mulai dari bab metode terampil, Buddha berkata betapa dalamnya sutra ini. Sangat halus, menakjubkan dan dalam. Ingin membabarkan sutra ini, harus melatih kebijaksanaan kita. Dan berdasarkan orang-orang, waktu dan tempat, ketika kita membabarkan sutra ini, khususnya ketika mengajari orang lain, jika tidak sesuai dengan kapasitas orang tersebut, maka sutra yang kita ajarkan akan menimbulkan reaksi negatif dan difitnah oleh orang lain. Jika tidak sesuai dengan kapasitas, ketika kita ingin menuntun semua orang melakukan perbuatan baik, juga akan timbul hal yang sama. Banyak pernyataan negatif yang menyerang kita. Singkat kata, kita yang berada di dunia jahat dengan 5 kekeruhan, menjunjung dan menegakkan sutra sangatlah sulit. Mulai dari naskah sutra yang di depan, Buddha terus-menerus mengingatkan kita. Terus-menerus mengingatkan kita, memperingatkan kita untuk lebih waspada. Karena untuk membabarkan sutra ini, untuk menegakkan sutra ini di dunia, harus menggunakan kekuatan maha kebijaksanaan. Juga harus bisa menahan kesabaran. Harus keberasihan agung sebagai kediaman, harus kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah, harus kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Ini adalah tempat untuk membabarkan dharma. Sutra ini barulah bisa di dunia, mengembangkan fungsinya untuk menyelamatkan dunia. Ini adalah sang Buddha pada banyak bab sebelumnya, di dalam semuanya ada mengatakan demikian. Sehingga dalam bab-bab sebelumnya menyampaikan secara jelas. Bab sebelumnya yaitu pada bab sebelum ini menyampaikan secara jelas yaitu telah melewati beberapa bab. Buddha semuanya ada mengatakan demikian. Pada dunia yang penuh kekeruhan ini, dunia yang membutuhkan kesabaran, hendak menegakkan sutra ini sangatlah sulit. Kita harus menggunakan kebijaksanaan. Menahan kesabaran, harus ada keberanian untuk menyebar luaskan. Harus menahan kesabaran dengan kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kita juga harus berpandangan optimis. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Ini semua yang harus dimiliki oleh orang yang menegakkan sutra. Harus dimengerti dengan sangat jelas. Sehingga itu sebabnya sekarang bersama para bodhisattva sekalian sama-sama membuat ikrar agung akan memegang teguh tekad untuk menegakkan sutra dan menyebarkan dharma menakjubkan. Makanya memohon pada Bhagawan Sakyamuni agar jangan mengkhawatirkannya, yaitu Bodhisattva Baisajaraja, Bodhisattva Mahapatribana. Dua bodhisattva ini membawa bodhisattva yang telah membangkitkan tekad luhur di hadapan Buddha, mengungkapkan maksud hatinya pada Buddha. Mereka bukan tidak memahami. Kemudian dalam menyebarluaskan sutra ini di dunia saha, bukan tidak memahaminya. Mereka telah membangun ikrar agung, telah bersedia menegakkan 3 prinsip, memasuki kediaman penuh kewelas asihan, mengenakan jubah penuh kelembutan dan kesabaran, menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Mereka telah siap batinnya. Sebabnya sekarang bersama para bodhisattva sekalian,
sama-sama membuat ikrar agung, harus memegang teguh tekad untuk menegakkan sutra dan menyebarkan dharma menakjubkan. Bukankah dulu selalu mengatakan pada semua orang harus memegang teguh tekad kita? Kita harus membangun ikrar agung untuk menegakkan sutra. Apalagi sutra teratai yang menakjubkan. Sehingga makanya memohon pada Bhagawan Sakyamuni agar jangan mengkhawatirkannya. Jangan khawatir. Benar, tidak perlu khawatir. Tetapi apakah benar-benar membangkitkan ikrar agung atau hanya sekedar mendengarkannya? Bertemu dengan masalah dan mundur. Niat akan mundur. Apakah demikian? Ini sendiri harus senantiasa mengingatkan diri sendiri, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.